seluruh waktu yang Kau beri atas kami. Kami datang dengan penuh kerinduan menghadap Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Tidak dengan tangan yang kosong, tapi kami datang membawa persembahan kami dari hidup kami yang hidup kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan roh jiwa kami Tuhan padamu untuk menyembah. Kami percaya saat kami sembah Engkau hadir di atas setiap pujian umat-Mu kepadamu Tuhan dan tempat ini. Kami berkati seluruh Tuhan Yesus umat-Mu yang ada tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami percaya juga mereka diberkati Tuhan. Mereka ada bersama dengan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, penuh dengan ucapan syukur datang kepada Engkau. Kami bawa Tuhan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau angkat suara kami. Kami mau angkat hati kami menyembah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan kau
Sungguh mulia
siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang kami bawa kepada-Mu. Dikuduskan terus persembahan ini. Biarlah Tuhan kami menabur Tuhan Yesus berkat 30, 60, 100 kali lipat menjadi bagian orang yang menabur pasti menerima. Diberkatilah kami semua yang datang membawa persembahan kepada nama Tuhan. Biarlah yang dipakai menjadi hormat kemuliaan. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Persembahan bisa saudara transfer ke rekening yang tertera dalam warta sepekan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Tetap Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Nama-Mu yang terus membuat kami berdiri tegak sampai hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang bawa isi hati-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan semua firman yang kita tidak ada kembali sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di atas nama-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus.
Salam Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan GBI BCM yang ada di Pinang sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Pastor Zulfikar Nainggolan. Saya berasal dari Jakarta dan saya melayani di Departemen Misi dan Pendalaman Gereja serta suku-suku terabaikan di Gereja Betel Indonesia. Dan juga saya terlibat dalam pelayanan Yayasan Transformasi Indonesia Cerdas, di mana saya melayani lewat pendidikan, yaitu guru-guru yang melayani di pedalaman, di mana mereka menjadi guru misi, khususnya yang ada di wilayah Papua. Dan mereka semua ambil bagian untuk melayani dan terlibat dalam pendidikan untuk menjangkau orang-orang yang ada di pedalaman, yang dimana daerah-daerah yang belum terjangkau, yang masih jauh dari perkotaan. Saya juga melayani di Gereja Betel Indonesia Jemaat Siloam, Jakarta Barat. Pagi hari ini kembali kita bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk anugerah kebaikan Tuhan yang selalu kita boleh saksikan di setiap hari-hari hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar yang Kau sediakan buat kami hari lepas hari. Silih berganti Tuhan, hari yang kami lalui, Tuhan tak pernah kami mengalami pertolongan Tuhan yang terlambat. Tidak ada hari-hari yang kami boleh lewati tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Dan ketika kami tidak punya pengharapan, Kaulah sumber pengharapan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, supaya setiap umat-Mu jemaat GBI My Home Tuhan sungguh diberkati oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, biar Roh Kudus yang mengurapi, menyertai kami, sehingga memberikan hati yang baru buat kami untuk boleh menerima pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita memasuki hari-hari yang sangat menentukan dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita masuk di tahun yang baru, di musim yang baru ini, di new dimension ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka dipastikan perjalanan kita akan turun, iman kita akan turun. Tapi kalau orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap Tuhan, orang yang senantiasa bergantung penuh kepada kehendak Tuhan, saya percaya perjalanan hidupnya bukan turun tapi naik. Sebab itulah janji Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu kebaikan, di mana buah roh ada 9 dan salah satunya adalah kebaikan. Dan hari ini kita ingin belajar tentang kindness. Saya melihat di Alkitab ada 68 kata tentang kebaikan. Berapa banyak kita yang hadir di mana kita hari-hari ini mengalami kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, senantiasa dipertemukan dengan kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan, tidak ada yang kebetulan hari-hari yang kita jalani. Percayalah bahwa hari-hari yang kita jalani ini semuanya adalah sepengetahuan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa Tuhan mengetahui. Karena itu jangan ada rasa takut dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya kita tidak makin lemah. Firman Tuhan, saya ajak kita belajar dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Demikian firman Tuhan,
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan ini mengajak gereja Tuhan dimanapun berada untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Di musim pandemi COVID ini adalah kesempatan untuk kita menebar kebaikan. Kita menebar kebaikan dengan banyak cara. Tidak selalu dengan kita memberi uang. Tapi perhatian, doa, waktu kita yang kita bagikan untuk menguatkan teman kita, sahabat kita, jemaat yang lain yang sedang mengalami tantangan yang berat. Kalau saudara masuk di fase kepedulian kepada sesama, bahwa saudara sedang menebar kebaikan. Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berkata, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ternyata melakukan kebaikan adalah perkara yang baik bukan hanya kepada orang lain. Perkara kebaikan tidak hanya berguna kepada sesama. Ternyata Alkitab berkata, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain kembali suatu saat akan kepada kita datang kebaikan. Kita akan menuai yang baik. Kita akan mengalami hal-hal yang baik. Dan saya mau katakan hari ini, bukankah Tuhan mencurahkan, memberikan kebaikannya hari lepas hari buat kita semua? Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak mau ambil bagian dalam perkara kebaikan ini. Sebab perintah Tuhan berikan untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Karena kebaikan yang saudara kerjakan kepada orang lain akan menjadi berkat bagi sesama, bagi mereka. Terlebih-lebih bagi orang-orang yang susah. Terlebih-lebih bagi orang-orang yang sedang lemah. Terlebih orang-orang yang mengalami beban persoalan hidup yang berat. Ketika saudara datang untuk memberikan perhatian, kepedulian. Nah, inilah perkara yang Tuhan katakan. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Karena apa? Karena suatu hari kelak juga saudara akan menuainya kembali. Jadi kalau saudara melakukan kebaikan, orang lain terberkati, saudara pun suatu waktu akan terberkati. Katakan amin. Saudara pun akan mengalami berkat kembali kepada kita. Karena apa? Karena hukum Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena tidak pernah sia-sia orang menabur kebaikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita Filipi pasal 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Artinya saudara, kalau ada waktu kesempatan melakukan kebaikan, jangan berhenti. Jangan berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Tapi saudara harus aktifasi dalam hidupmu untuk melakukan sesuatu apa yang berguna kepada orang lain. Melakukan kebaikan tidak suatu hal yang susah. Mengangkat telepon, memberikan semangat kepada teman, mengajak mereka untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah suatu hal kebaikan. Tapi kalau saudara punya berkat lebih, saudara memberikan apa yang saudara punya untuk menolong mereka yang berkekurangan. Alkitab berkata, kau sedang meminjamkan, mempiwitangi Tuhan ketika kau memberikan kepada orang yang susah. Jadi saudara kalau melabur, saudara kalau berbuat, tidak akan pernah ada ruginya. Saudara akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Karena itu saudara, milikilah rasa peduli, rasa care kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga jemaat Tuhan dan sekitar kita. Jangan sampai ada orang-orang susah, orang-orang yang butuh kita, tapi kita nggak mau peduli sama mereka.
Ini ada tanggung jawab saudara, tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita semua. Sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Hendaklah kebaikan muli kita semua orang. Bukan berarti tujuan kalau kita berbuat baik, kita pamer supaya orang lain tahu, tidak. Kalau pondasi kita berbuat itu adalah kasih, saya percaya apa yang saudara kerjakan itu adalah berkenan pada Tuhan. Kalau saudara pondasinya adalah kasih, apapun yang saudara kerjakan, maka itu akan berkenan pada Tuhan. Orang akan tahu, orang akan lihat, orang akan saksikan kebaikan saudara apabila engkau lakukan dengan ketulusan. Bukan dengan tujuan mental supaya kita dipuji orang, supaya kita diperhatikan orang, supaya dinilai orang. Tapi percayalah, orang yang tulus, Tuhanlah yang akan menilainya. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari Tuhan segera datang. Ini musim yang baik saudara menabur. Ini musim yang baik saudara berbuat. Ini musim yang baik saudara mengerjakan hal-hal yang mulia. Kenapa melakukan kebaikan itu hal-hal mulia? Apabila pondasinya adalah kasih. Segala sesuatu akan berlalu. Karunia-karunia Roh pun akan berlalu. Tapi dengar baik, pekerjaan kasih, pekerjaan yang mulia ini dalam hidup orang percaya, apabila tindakan dilakukan dengan kasih, saudara mengerjakan dari bumi sampai ke surga. Katakan haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kebaikan Tuhan yang datang dari surga kepada dunia. Melakukan kebaikan yang Yesus kerjakan bukanlah perkara mudah, saudara. Yesus melakukan kebaikan bukanlah perkara-perkara sederhana. Dia bayar harga, dia melakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, karena dia tahu apa yang kulakukan ini adalah kehendak Bapa yang harus aku kerjakan. Demikianlah kita, saudara dan saya, melakukan segala kebaikan itu merupakan kehendak Tuhan Yesus, supaya ketika saudara melakukannya penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Ada banyak orang berbantah-bantah melakukan kebaikan. Ada orang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, sehingga seringkali kebaikan yang dia buat bukan jadi berkat, tapi hanya banyak menambah masalah, problem. Tapi saya percaya gereja Tuhan yang meresponi firman Tuhan ini akan mengerti bahwa kebaikan, sedikit kebaikan pun yang kau lakukan, percayalah, kalau kita setia melakukan kebaikan perkara kecil, maka Tuhan akan membawa kita kepada kesetiaan melakukan perkara-perkara besar. Sehingga akan makin banyak orang yang akan dilawat, diberkati lewat kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang anak Tuhan bernama Mother Teresa memberikan quote, janganlah biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Peranan gereja, peranan umat Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini sungguh dibutuhkan apabila kita mengerti akan kehendak Tuhan ini. Karena apa? Karena banyak orang susah di sana. Tapi kalau kita jumpa dengan mereka, mereka tambah susah, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ada yang nggak beres dalam hidup kita. Seharusnya kalau kita jumpa orang di luar sana, orang lebih bahagia. Karena apa? Mother Teresa berkata, orang akan lihat lewat senyum kita, peranan kita, sikap kita, bahkan cara pandang mata kita, saudara. Karena itu mulailah perkara kebaikan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Amsal 11 ayat 27 berkata, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Orang harus berusaha melakukan kebaikan. Kebaikan tidak datang sendiri, tapi kebaikan harus dikerjakan dan diusahakan. Melakukan kebaikan bukan perkara mudah, tapi dengar baik. Kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, kalau kita sungguh-sungguh menaruh perhatian bahwa hidup kita menjadi berkat, dan kita tahu bahwa ini salah satu ada buah dari Roh
percaya kebaikan yang sudah kerjakan akan dikenal orang. Katakan haleluya. Orang akan mengenal, orang akan melihat, orang akan memanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena apa? Karena bertemu dengan saudara. Karena apa? Karena peranan saudara di tengah-tengah masyarakat begitu nyata dan orang menyaksikan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa lagi? Kenapa? Karena engkau berjuang melakukan kebaikan walaupun tidak mudah. Engkau menebar kebaikan walaupun tidak gampang. Harus bayar harga, harus peras keringat. Seringkali kita nggak pernah bisa menyaksikan hal-hal yang besar, hal-hal yang begitu berdampak di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena orang mau lempar sembunyi tangan, nggak mau berbuat apa-apa. Hanya menunggu orang lain berbuat. Waktunya gereja Tuhan mengaktifasi hidupnya untuk menabur kebaikan. Katakan haleluya sekarang. Aktifasi kebaikan dalam hidup saudara. Mulailah menebar kebaikan dari perkara hal yang kecil. Saya percaya kebaikan yang sudah lakukan dimulai dari hidupmu, tengah-tengah keluarga, masyarakat kecil, bahkan tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kota, tengah-tengah bangsa. Dan orang akan lihat betapa Tuhan ajaib dalam kehidupan orang percaya. Mari hari ini renungkan firman Tuhan bahwa perkara kebaikan ini harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kenapa orang berhenti? Karena fondasi salah. Karena sikap hati yang salah. Kalau hatinya tulus ikhlas, dia nggak minta dibalas, nggak minta orang lain harus balas kebaikan yang dia kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ajaklah teman kita, sahabat kita, bergandeng tangan menabur kebaikan. Menabur kebaikan dimanapun kita punya kesempatan. Jangan pernah berhenti, karena suatu hari kelak kita sendiri juga akan menerima kembali. Tidak ada orang yang menabur tanpa akan mendapatkan hasil. Tapi dengar, kalau kita nggak pernah menabur, bagaimana kita memperoleh hasil? Gak akan ada panen kalau kita nggak pernah menanam. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, taburlah kebaikan, taburlah kebajikan, taburlah kemurahan hati. Dimulai dari kehidupan kita, lewat doa kita, mendoakan sesama, membagi waktu untuk sesama, memberikan semangat yang baru kepada teman, sahabat, keluarga. Itu juga bagian dari kebaikan. Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan tangan kita, uluran tangan kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan sungguh luar biasa. Tapi berkat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi mulailah, mari kita berbagi kepada sesama. Karena ada banyak orang di sekitar kita sesungguhnya membutuhkan kita, uluran tangan kita. Bukalah hati kita untuk bisa berbagi sama mereka. Ada orang berhak, orang yang pantas. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kita. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, camkanlah firman Tuhan ini. Kalau kita tidak berhenti melakukan kebaikan, suatu hari kelak kita akan menuai ketika kita tidak menjadi lemah. Roh Kudus yang menguatkan kita, memberkati kita semua. Roh Kudus yang mengurapi kita, sehingga kita tidak makin hari makin lemah, tapi makin kuat. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh firman Allah. Hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Kita akan berdoa. Sambil kita merenungkan firman Tuhan, menjadi rema bagi kita di musim pandemi ini. Kita harus jadi berkat bagi sesama. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Bapa
Bapa di surga, kami berdoa buat umat-Mu Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi. Biarlah mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup mereka. Demikianlah hidup kami Tuhan, boleh Tuhan pakai jadi sarana kebaikan bagi sesama, bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberitakan Injil adalah hal yang baik, kebaikan yang harus kami kerjakan. Menjadi saksi Kristus menjadi kebaikan yang kami bagikan kepada orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati gereja-Mu terus menjadi sarana, jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Mari saya panggil yang berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur ibadah kami percaya Engkau mengawal setiap kami yang hadir pada ibadah ini. Terima kasih buat firman yang Engkau sudah kabulkan di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh membawa dampak di tengah-tengah Tuhan keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julfikar Nainggolan Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah, Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya, dimanapun Tuhan Yesus Engkau membawa hamba-Mu ini. Kami percaya tempat di mana hamba-Mu berada melayani, tempat itu diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Johan Handoyo. Engkau memberkati Tuhan Yesus Bapak Irwan Wijaya. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus Pak Wempi Manuhutu. Terima kasih Bapak, juga setiap pastor misi Engkau memberkati. Engkau memakai setiap kami dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap gembala-gembala kul. Engkau memakai gembala-gembala kul Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menuai bawa banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa Malaysia. Tuhan, kami percaya kalau Engkau tempatkan kami di Malaysia, kami boleh menjadi berkat bagi Malaysia. Diberkatilah Malaysia, damai sejahtera Allah turun atas Malaysia di dalam Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa Malaysia. Engkau memberkati pemerintahan Malaysia Tuhan. Terima kasih Bapa, bangkitkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Malaysia, untuk gereja-gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak akan lama lagi kami akan melihat Malaysia dituai bagi Engkau, Malaysia dimenangkan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap lutut akan bertemu dan setiap lidah yang ada di Malaysia mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi Malaysia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami tidak lupa juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati pemerintah Indonesia, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kita berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh setiap umat-Mu. Biarlah setiap persembahan ini Bapa boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan bangsa pilihan-Mu Israel. Diberkatilah Israel, damai sejahtera turun atas Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kalau sebentar umat-Mu akan pulang Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau melalui hamba-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita arahkan hati dan kita terima berkat Tuhan.
damai sejahtera yang berlimpah-limpah datang dari Allah Bapa di surga. Di dalam anugerah yang ajaib, kasih yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, terus tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.